Hello everyone. Today we're going to learn about modals plus base verb. Modals di sini ada beberapa contoh ya dari modal. Kita langsung lanjut saja ke jenis-jenis modal dan juga contoh kalimat yang menggunakan base verb. Modals plus base verb atau bisa disebut dengan verb null, dan untuk kalimat negatif kita pakai not plus base verb atau verb null. Jadi tinggal ditambahkan not saja setelah modal. The example, will, would. The areas will be a holiday and homecoming destination. Subjeknya adalah the areas dan predicate-nya atau verbnya adalah will be. Will di sini merupakan modals dan be adalah base verb. Setelah be di situ diikuti oleh kata benda. A holiday and homecoming destination, ya, frasa kata benda. Contoh yang kedua adalah would, akan, ya. Perbedaannya will itu digunakan ketika kita akan menyatakan sesuatu akan terjadi di masa mendatang, dan would juga bisa digunakan ketika kita akan menawarkan seseorang atau ingin meminta izin agar lebih polite, lebih sopan, kita juga bisa pakai would. Contoh katanya, TikTok would become another platform where food content would thrive. Jadi TikTok di sini adalah subjeknya dan would become adalah verbnya. Would adalah modal dan become adalah verb null. Perlu diingat ya bahwa become di sini merupakan irregular verbs atau perubahan kata kerjanya di kata kerja bentuk 1, 2, 3 itu tergolong irregular. Verb 1-nya become, verb 2-nya became, verb 3-nya kembali ke become. Oke, untuk yang di sini become adalah verb null ya, base verb. Tanpa tambahan apapun, tanpa perubahan apapun. Kemudian selanjutnya we have shall. We shall never forget you. We sebagai subjek, shall sebagai modal, dan forget sebagai base verb. Dan never di sini untuk menerangkan bahwa shall forget. Dia tidak akan pernah melupakan kamu. And then the actors should not use real guns in the films. The actors adalah subjek, should not use adalah verb. Ini merupakan contoh kalimat negatif karena menggunakan not setelah modal. Oke? Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat negatif, tinggal tambahkan saja not setelah modalnya. Tetap setelah itu pakai base verb. Contoh selanjutnya we have can dan could. Blue-green algae can grow at a very high temperature. Blue-green algae di sini merupakan subjeknya dan can grow adalah verb. Can dapat tumbuh ya, can grow. Oke? Grow di sini sebagai base verb. Verb 1-nya adalah grow, verb 2-nya adalah grew, verb 3-nya adalah grown. G-R-O-W-N. Oke? Dan grow di sini adalah verb null. Dan misalnya kalian bertanya tentang kenapa grow di sini verb null, kenapa tidak verb 1 padahal bentuknya sama. Ya, bentuknya memang sama antara grow verb null dan grow verb 1. Tapi karena di sini kita menggunakan modal sebelum grow, maka grow-nya bukan lagi menjadi verb 1 tapi jadi verb null. Contoh selanjutnya adalah could. The organizer could stop the show due to the accident. The organizer adalah subjek, could stop adalah verb. Dapat memberhentikan. Di sini could menerangkan bahwa sesuatu itu terjadi di masa lampau. Jadi could stop. Dapat menghentikan. Stop here is the base verb. Next examples, we have may and might. She may not attend the conference. Dia mungkin tidak menghadiri konferensi. May not attend. Jadi termasuk kata atau kalimat yang negatif karena ada not setelah may. Next, we have she might be hungry, so they brought her some pancakes. She sebagai subjek dan might be sebagai verb. Might be. Kenapa pakai be lagi? Karena diikuti oleh adjective hungry. Untuk might be di sini, penggunaannya sama juga dengan kalimat pertama tadi. The areas will be a holiday. Will be diikuti oleh kata benda, frasa kata benda di sana ada a holiday and homecoming destination. Kalau di kalimat ini kita pakai adjective hungry. Okay? And then the last one we have must, harus. I must get my hair cut before the show.
Aku, I sebagai subjek, must get, harus memotong gitu ya, must get my haircut, harus memotong rambut sebelum pertunjukan ya. Get di sini sebagai base verb. Okay? So from this slide we can know that the modal should be followed by base verb if it is positive, and it should be followed by not plus base verb if it is negative. Okay? After learning about the modals and also the base verb and not plus base verb, let's go to the exercise. I have 10 questions here, 10 statements, yeah? And then what you have to do is identifying or deciding the sentence whether it is correct or incorrect. Please pay attention to the modals and also the base verb. Okay? Good luck everyone and thank you so much.